Di antara hal yang membuat kita tidak bahagia karena hilangnya sifat qanaah dari diri kita. Kapan kita qanaah, bersyukur, nerimo kalau bahasa sini ya, nerimo dengan apa yang Allah berikan, syukuri dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan bahagia. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Artinya apa? Itu raja membangun istana yang banyak ya, memiliki harta yang banyak, dia ingin bahagia. Tetapi bisa jadi Anda bahagia terlebih dahulu sebelum sang raja, tatkala Anda merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Maka kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Anda jangan merasa bahwasanya orang hanya bisa bahagia kalau kaya. Ya akhi, tidak ya akhi. Ya. Kita pernah mengalami fase-fase kehidupan. Di antara kita ada yang dulu pernah miskin dan dia juga dulu bahagia. Mungkin sekarang dia kaya, dia juga bahagia dalam kekayaannya. Di antara kita ada yang pernah kaya, dia bahagia, kemudian terjatuh, dia miskin, dia juga bisa menikmati kesusahan hidupnya. Jadi jangan antum berpikir bahwasanya orang kaya harus, orang bahagia harus apa? Harus kaya. Itu tidak benar. Betapa banyak orang kaya tidak bahagia. Silakan ya, kita dengar-dengar berita orang kaya cerai sama istrinya, orang kaya anaknya narkoba, orang kaya ini anulah berfoya-foya, macam-macam permasalahan di kehidupan yang mereka rasakan. Kapan antum qanaah, maka antum akan bahagia. Ya. Maka saya selalu ingatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tatkala beliau dalam perang Khandaq, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat menggali parit dalam kondisi musim dingin, kekurangan makanan sampai mereka harus makan makanan dari minyak yang tengik, saking tidak ada makanan. Sampai para sahabat harus mengingatkan batu ke perut mereka karena kelaparan. Nabi pun mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Sementara musuh akan datang 10.000 pasukan dalam waktu dekat. Mereka harus menggali parit dalam waktu singkat berkilo-kilo dengan lebar 5 meter dengan dalam 5 meter. Waktu Nabi melihat para sahabat sedang menggali parit dengan susah payah, maka Nabi berkata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah." Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Artinya kita sulit-sulit hidup seperti ini cuma sebentar. Kehidupan yang sungguhnya adalah apa? Akhirat. Kehidupan sungguhnya adalah akhirat. Maka nikmati apa yang Allah gariskan kepada Anda. Berusaha menjadi lebih baik. Tapi nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Saya ingatkan kembali, bahagia tidak harus kaya raya. Ada orang punya perusahaan yang besar, punya anak buah mungkin ribuan, bekerja, belum tentu dia bahagia. Ada orang mungkin hidupnya cuma sederhana, rumah yang sempit, waktunya tidur dia tinggal taruh kepalanya di bantal langsung apa? Tidur, bahkan ngorok, bahkan mengganggu istrinya. Satunya harus pakai obat tidur. Ada orang bosnya wajahnya serius terus, sementara supirnya tersenyum terus. Supirnya lebih bahagia daripada bosnya, dan itu ada ikhwan. Ada orang cuma jadi anak buah, mudirnya pusing terus, mending jadi anak buah. Meskipun disuruh-suruh, dia lebih mudah tersenyum daripada direkturnya. Seperti itu. Maka bagaimana kita memanage hati kita? Kita qanaah. Lihat, Nabi SAW waktu melihat kondisi para sahabat susah, Nabi mengingatkan, dan itu didengar oleh para sahabat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan yang sungguhnya yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini juga kita ucapkan tatkala melihat kemewahan. Kita bilang Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguh kecuali kehidupan akhirat. Anda mungkin naik motor butut, kita lihat orang pakai motor Harley begini. Kita bilang tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini motor akan masuk bengkel. Tenang saya. Antum melihat orang rumahnya mewah, antum rumah sederhana. Kebahagiaan bukan harus di rumah mewah. Ya akhi, saya lihat di Bekasi, saya lihat rumah gede, lebih lebar daripada masjid ini, lebar. Subhanallah. Kata teman saya, Ustaz, itu rumahnya gede, itu orang istrinya nggak ada, istrinya diambil orang. Coba. Mending sudahlah, intinya kasihan. Rumah mewah, hidup tanpa istri, apa hidup seperti itu? Rumah mewah yang dia miliki, dia boleh terkenal, dia boleh tenar, tapi bukan berarti kebahagiaan dengan apa? Ketenaran. Kebahagiaan bukan berarti dengan kekayaan. Antum ingin bahagia, antum bisa bahagia. Siapapun diri antum. Yang penting antum punya sifat apa?
qanaah. Kalau antum melihat orang punya kelebihan, bilang tadi Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang semuanya kecuali kehidupan akhirat. Apalagi antum pikir lagi, waduh itu rumahnya besar kayak gitu, gimana hisabnya nanti? Saya segini-segini saja sudah susah hisabnya, apalagi apa? Apalagi dia. Kalau antum berpikir begitu kan enak. Antum tidak tamak, tidak rakus, harus seperti dia, harus seperti dia. Oleh karenanya ibu-ibu hati-hati dalam hal ini. Yang suka nonggo ya, itu Abi itu suaminya belikan ini, Abi juga belikan dong. Itu akhirnya suaminya sengsara. Kenapa? Istrinya nuntut terus, belikan itu, belikan ini, belikan itu, belikan ini. Saya ketemu seorang polisi, saya umroh sama dia. Umroh sama polisi tersebut, sekamar, akhirnya dia bilang, Ustaz, aduh istri saya susah Ustaz. Kenapa? Kemarin dia main ke tetangga, dia tetangganya beli kulkas baru, pulang, Abi belikan kulkas baru dong. Itu istrinya salah pergaulan. Makanya hati-hati ikhwan ya. Ya, gaji Abi berapa kan? Belum tentu bisa belikan semua yang diinginkan oleh istri. Tidak setiap saat kita bisa update ya. Kulkas selalu update ya. HP selalu update. Sepatu harus update. Lama-lama istrinya juga update.